Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Making a Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Gao Sower pun membenarkan hal itu. Jadi kenapa jika Lin Xin kaya, tapi perilakunya rendahan? Penonton pria pun bingung. Gao Sower awalnya melabel Lin Xin sebagai pecundang perjaka dan kemudian menyebutnya pria rendahan yang sok-sokan. Sekarang Lin Xin terbukti kaya. Hu Shuangbiao menyebut bahwa kekayaan tanpa etika tidak membuat seseorang layak disebut pria. Dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga bangsawan dengan latar belakang asli, Lin Xin tidak akan bisa menyamai level mereka. Penonton wanita pun mengatakan bahwa selama ini mereka sudah mengatakan kalau hanya tuan muda bangsawan yang bisa disebut pria sejati. Para penonton wanita bertanya apakah mereka mengatakan sesuatu yang salah. Lalu kini tiba-tiba orang-orang yang berada di Xiaoyi House heboh. Dan ini membuat Lin Xin bingung. Dan ternyata keributan disebabkan oleh kedatangan Durumeng. Orang-orang mengetahui siapa Durumeng dan mereka tidak menyangka aslinya Durumeng sangat cantik. Durumeng seketika menghampiri Lin Xin dan mengatakan bahwa akhirnya dirinya menemukan Lin Xin. Lin Xin berhutang budi pada dirinya. Tapi bukannya mengajak dirinya makan malam, Lin Xin malah kabur dan membuat janji dengan wanita lain. Lin Xin sangat berani. Dirinya mau Lin Xin melakukan sesuatu yang menarik untuk dirinya sekarang juga. Lin Xin pun bertanya, bukankah menyenangkan kalau Durumeng hidup dengan tenang? Mengapa harus mencari gara-gara dengan dirinya? Lagi pula, apa hal seperti ini bisa dipaksakan? Semua tergantung pada nasib dirinya. Lalu orang-orang sekitar yang melihat ini sangat kaget dan bertanya-tanya apakah Lin Xin memiliki hubungan dengan Durumeng. Mereka pun menyebut ini tidak mungkin, pasti cuma imajinasinya saja. Pujaan mereka sampai menempel pada seorang pria seperti itu. Itu sangat mustahil. Di samping itu, Xiang Jing pun tidak menyangka ternyata Lin Xin mengenal Durumeng. Dan menilai sikap Durumeng, dia tidak berlagak sombong atau syok mengatur Lin Xin. Itu berarti latar belakang dan pengaruh Lin Xin pasti tak terbayangkan. Bahkan bisa jadi menyaingi keluarga Du di kota Yao. Kalau memang begitu, mungkin hanya seseorang selevel Durumeng yang benar-benar bisa dianggap pantas menjadi pasangan Lin Xin. Di sisi lain, Gao Sower dan Hu Shuangbiao sangat kaget ada Durumeng di sana. Dan yang lebih mengagetkan, Durumeng ternyata sedekat ini dengan Lin Xin. Dan bahkan Lin Xin terlihat kesal. Penonton pria pun tertawa melihat ini dan bertanya siapa tadi yang bilang Lin Xin cuma orang kaya baru. Coba maju dan ulangi lagi. Dan sekarang perhatikan sikap Durumeng kepada Lin Xin. Inilah yang disebut sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan dengan latar belakang kaya dan berpengaruh. Dan suara keras apakah ini? Dan suara keras itu ternyata adalah suara tamparan di wajah para wanita. Penonton wanita pun mulai kesal dan bertanya kepada Gao Sower dan Hu Shuangbiao. Mengapa mereka terdiam? Penonton wanita meminta mereka untuk melanjutkan analisisnya terhadap pria rendahan ini. Lalu di saat itu, seorang petugas berlari dan memberitahu Hu Shuangbiao ada kabar baik. Hu Shuangbiao seketika merasa mendapat angin surga dan bertanya kabar baik apakah itu. Petugas ini pun meminta Hu Shuangbiao melihat ini. Rating acara mereka melejit, meledak sampai melewati batas grafik. Hu Shuangbiao yang melihat hal ini menilai bahwa ini akan berakhir. Di sisi lain, di kantor perusahaan Jijin,
Seorang anggota mengatakan bahwa mereka sudah menemukan Linsin. Linsin muncul di sebuah acara prank online yang ratingnya melesat. Jijin yang melihat hal ini tidak menyangka dan bertanya-tanya dalam pikirannya soal prank online ini. Bukankah Linsin sedang diburu oleh dirinya? Bukankah seharusnya Linsin menyiapkan perlawanan? Lalu anggotanya pun bertanya apa yang harus dilakukan sekarang. Jijin pun mengatakan ternyata Linsin cukup pintar. Dia memanfaatkan titik butanya dan berhasil sembunyi selama 2 hari. Tapi sepertinya takdir masih memihak dirinya. Sekarang karena Linsin sudah ketahuan maka tamatlah nasibnya. Jijin segera meminta mereka mengirim orang untuk melacaknya dan jangan biarkan Linsin kabur lagi. Dan soal acara yang memalukan itu, karena mereka syuting secara diam-diam dan mengganggu, pastikan acara itu tidak pernah tayang lagi. Anggotanya pun mengerti. Di samping itu, Hu Suangbiao menilai bahwa rating melejit itu berarti semakin banyak orang yang menyaksikan kegagalan dirinya. Dan parahnya lagi, dirinya telah menghina seseorang yang sangat berpengaruh dan selama ini tersembunyi. Acara ini pasti akan diberhentikan. Penonton pria pun kini bersorak untuk kemenangan mereka. Mereka pun bertanya-tanya soal tamu wanita kedua yang bernama Huoyan ini. Mereka yakin sebenarnya Huoyan matanya rabun jauh dengan silinder akut. Dengan ini, para pria berpesan lain kali kalau kemana-mana jangan lupa bawa otak. Jangan sampai acara seperti ini memanfaatkan mereka seperti pion padahal mereka mengira sedang mempresentasikan para wanita mandiri. Ini sungguh konyol. Penonton wanita pun sangat kesal dengan hal ini dan melampiaskan kemarahannya kepada Gao Sower dan Hu Suangbiao. Mereka menyebut bahwa analisis Gao Sower adalah kebohongan. Gao Sower sama sekali tidak punya kemampuan, cuma menimbulkan masalah. Lebih baik Gao Sower mati saja dan Hu Suangbiao nenek tua dan jelek. Acara sampah macam apa yang Hu Suangbiao jalankan? Beraninya Hu Suangbiao syuting tanpa memeriksa latar belakang orang terlebih dahulu. Mereka pun meminta Hu Suangbiao mengembalikan uangnya sebelum dirinya juga memberi tip untuk acaranya. Penonton pria pun kini mulai merekam hal ini dan menyebut bahwa ini adalah pemandangan yang sering terjadi. Menyalahkan segalanya selain diri sendiri. Inilah yang disebut wanita tidak pernah salah. Hu Suangbiao yang panik pun menilai bahwa semuanya hancur dan hanya bos yang bisa menyelamatkan dirinya. Saat Hu Suangbiao menghubungi bosnya dan meminta bosnya menyelamatkan dirinya karena telah menyinggung seseorang. Namun nyatanya dalam panggilan video, bos Hu Suangbiao telah disekap dan dihajar habis-habisan. Bos pun mengatakan bahwa ini semua salahnya. Seharusnya dirinya tidak menyinggung Throne Queen. Melihat hal ini, Hu Suangbiao semakin cemas. Tidak menyangka dari bos Xiao Yi House berteman dengan Durumeng dan bahkan sang Throne Queen legendaris sampai turun tangan. Hu Suangbiao pun bertanya apakah Linsin semacam pewaris keluarga tersembunyi berusia ribuan tahun. Mereka telah menghina keberadaan yang sekuat itu. Jangankan acaranya, bahkan nyawanya sendiri pun bisa dalam bahaya. Hu Suangbiao pun tidak sadarkan diri lagi setelah ditampar kenyataan ini. Gao Sower yang melihat hal ini seketika berlutut di depan layar dan memohon kepada Linsin sang Tuan Qian. Dirinya mengaku bersalah dan meminta Linsin untuk mengasihaninya. Dirinya berjanji akan tutup mulut. Dirinya akan segera menyuruh tim acara melenyapkan semua video dan menghapus semua jejak beserta komentar. Dan di saat yang sama, petugas pun datang dan meminta semua orang untuk tidak bergerak. Lalu saat ini di Xiao Yi House, petugas pun juga datang ke tempat ini. Petugas pun seketika menghampiri seseorang dan menyebut bahwa dia yang merekam secara diam-diam. Kepolisian menerima laporan tim acaranya dicurigai telah melanggar privasi, sengaja menimbulkan konflik dan mengganggu kenyamanan publik. Dengan ini, petugas meminta pria ini untuk ikut mereka untuk investigasi. Petugas pun mengatakan bahwa kepala pelayan Durumeng menemukan bahwa Durumeng sedang disiarkan secara diam-diam di internet dan telah melaporkannya ke polisi. Acara ini menggunakan segala cara tak bermoral demi menarik penonton dan perilaku mereka sudah kelewat batas. Sudah ada perintah untuk menghentikan penyiaran dan memperbaiki sikap mereka. Karena Durumeng juga merupakan korban dari pelanggaran mereka. Segala video yang terkait akan diturunkan secara hukum. Linsin pun tidak menyangka ini. Ternyata selama ini dirinya terjebak dalam acara memalukan yang sengaja mengadu domba pria dan wanita. Dirinya kira tadi itu percobaan pembunuhan atau honey trap.
Durumeng pun bertanya mengapa Linsin selalu terseret dalam hal-hal tidak jelas begini. Durumeng pun bertanya apakah Linsin mau dirinya urus sisanya. Linsin pun menyebut itu tidak perlu. Linsin pun bertanya apakah orang-orang yang ada di studio siaran langsung masih bisa menyaksikan apa yang terjadi. Pekerja ini pun mengiyakan hal itu. Petugas juga mengatakan bahwa polisi juga sudah sampai di studio siaran langsung. Petugas pun kini menghubungi tim satunya untuk melaporkan situasinya. Namun saat petugas di studio ingin berbicara, Hu Suang Biao berteriak dan menyebut bahwa dirinya tidak bersalah. Dirinya tidak mau masuk penjara. Dirinya hanya membantu para wanita. Sesama wanita harus membantu satu sama lain. Woman help woman. Hu Suang Biao meminta semua wanita bersatu. Takdir mereka terikat bersama. Jangan biarkan orang-orang ini melempar dirinya ke penjara. Lin Shen yang mendengar hal ini bertanya soal kata membantu ini. Lin Shen pun mengatakan kepada Hu Suang Biao bahwa dia menghasilkan uang dengan memprovokasi konflik, menjual kecemasan, mencari sensasi demi perhatian dan masih berani bilang sedang membantu perempuan. Perempuan sejati yang tahu nilai dirinya sendiri ingin menjadi kuat dan mandiri, bukan bergantung pada orang lain hanya untuk dihormati. Mereka tidak menghabiskan hari dengan merencanakan cara menipu atau merendahkan laki-laki sambil tetap memanfaatkan mereka untuk demi keuntungan. Hanya segelintir orang seperti Hu Suang Biao di dunia yang menghina laki-laki, tapi tetap memanfaatkan mereka demi uang, dengan hati yang kelam dan tindakan memalukan. Jangan berlindung di balik nama perempuan untuk menjatuhkan para wanita sejati yang pekerja keras, tulus dan benar-benar luar biasa. Hu Suang Biao tidak pantas mewakili siapapun. Lin Shen pun meminta Hu Suang Biao melihat sendiri komentar orang. Siapa yang kehilangan dukungan masyarakat? Banyak dari mereka yang meminta acara ini dihapus karena seperti sampah, menjijikan karena mencari uang dengan konflik dan benar-benar mempermalukan kaum perempuan. Melihat hal ini, Hu Suang Biao tidak bisa berkutik lagi, dan segera petugas membawa mereka berdua. Setelahnya, Lin Shen pun pamit pergi lebih dulu karena tidak ada hal lain lagi yang perlu dilakukan. Lalu Xiang Jing seketika menarik baju Lin Shen dan mengatakan bahwa Xiaoyi House baru saja mengembangkan beberapa menu baru. Rencananya akan dipromosikan secara nasional, tapi menurutnya masih perlu diperbaiki. Lin Shen jago memasak, jadi bisakah Lin Shen memberikan sedikit masukan profesional? Mendengar hal ini, Durumeng tidak menyangka Lin Shen ternyata pemilik Xiaoyi House. Xiaoyi House termasuk salah satu restoran yang menurut dirinya cukup bagus. Tapi mereka tetap harus tahu prioritas. Urusan dirinya yang utama dulu. Setelah itu baru Lin Shen bisa lanjut mengembangkan menu. Hingga nampak muncul persaingan di antara keduanya. Di samping itu, di perusahaan Jijin, anggotanya pun mengatakan bahwa keluarga Du sudah lebih dulu melapor ke polisi. Dan tim acara itu sekarang sedang ditangani secara resmi oleh pihak berwenang. Tapi masalahnya, targetnya mereka incar tampaknya punya hubungan dekat dengan Durumeng. Anggotanya pun bertanya apakah langkah selanjutnya. Jijin menyebut keluarga Durumeng merepotkan, tapi justru semakin sulit buruannya, semakin seru perburuannya. Jijin pun meminta anggotanya untuk mengawasi Lin Shen terus. Dirinya punya kesabaran yang panjang. Dalam pikiran Jijin yakin dirinya akan bertemu Lin Shen dalam waktu dekat ini. Kemudian Xiang Jing mengatakan bahwa Durumeng adalah gadis terkaya di kota Yao. Jadi jelas saja uang bukan masalah baginya. Pengembangan menu baru sangat penting bagi Xiaoyi House, terutama untuk pertumbuhan merek. Durumeng bisa menunggu sampai Lin Shen selesai menyempurnakan menunya. Baru setelah itu pergi bersenang-senang. Durumeng pun menanggapi ini dan menyebut bahwa hanya untuk pengembangan menu, tim koki pribadinya bisa memandu Xiaoyi House. Dan segera Durumeng mengajak Lin Shen pergi. Xiang Jing pun meminta maaf kepada Durumeng. Dirinya tidak meragukan kemampuan tim koki keluarga Du. Tapi bahkan koki terbaik di dunia pun tidak bisa menandingi masakan yang dibuat langsung oleh Lin Shen. Dirinya bisa menjaminnya dengan lidah dewa miliknya. Hanya Lin Shen yang bisa menyempurnakan hidangan-hidangan itu. Durumeng menyebut bahwa dirinya pernah mendengar soal lidah dewa milik Xiang Jing, tapi hidangan di Xiaoyi House tidak bisa dibilang luar biasa. Lagi pula dirinya sudah mencicipi semua jenis makanan di dunia. Jujur saja, dirinya tidak melihat ada yang istimewa dari penelitian dan pengembangan soal makanan.
Si anjing pun mengatakan bahwa dirinya juga sudah mencoba banyak makanan, tapi dirinya tidak akan berani mengaku pernah mencicipi segalanya di dunia. Dirinya jadi penasaran apakah Durumeng pernah mencoba lava bucket spider dari Pulau Niu. Durumeng pun mengiyakan hal ini hingga menjelaskan banyak makanan dari negara-negara berbeda kepada si anjing. Jika si anjing mengira dirinya kaya tapi naif, maka si anjing sangat keliru. Linsin yang mendengar perdebatan ini meminta mereka mencukupkan hal ini. Dirinya akan membantu sekretaris si anjing mengembangkan hidangannya dulu dan meminta Durumeng ikut juga. Si anjing pun kesal dan meminta Linsin untuk tidak memanggilnya dengan kata sekretaris di depan umum. Durumeng pun menolak ajakan ini, namun Linsin meminta Durumeng untuk tidak menyela. Durumeng juga akan mencicipi. Kalau masih merasa tidak menarik, dirinya akan berhutang budi lagi pada Durumeng. Kalau Durumeng suka, semua utang budi lama yang dirinya miliki pada Durumeng dianggap impas. Dengan ini, apakah Durumeng setuju? Melihat kesempatan bagus, Durumeng pun setuju dan menyebut Linsin sendiri yang bilang kali ini. Dalam pikiran Durumeng, taruhan yang pasti menang ini kesempatan lain untuk membuat Linsin melakukan apa yang dirinya katakan. Sedangkan si anjing hanya tersenyum dan menilai bahwa ini persis seperti waktu pertama kali. Durumeng tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kemudian saat ini berpindah ke dapur si Yaoyi House. Si anjing menyebut bahwa ini adalah Emerald Shrimp Balls and Abalone Slice in Golden Soup. Keunggulan utama hidangan ini adalah bumbunya. Linsin pun menyebut bahwa bumbu untuk memarinasi udang ini bisa diperbaiki sedikit. Dan dasar golden soupnya butuh sedikit tambahan. Lalu saat Durumeng mencoba mencicipinya, Durumeng pun mengatakan bahwa rasanya biasa-biasa saja. Si anjing pun mengatakan bahwa ternyata kata orang itu benar. Orang non-profesional tidak bisa mencicipi lapisan-lapisan cita rasanya. Si anjing pun bertanya maukah dirinya yang menjelaskannya. Linsin pun meminta mereka untuk berhenti berdebat dan bantu dirinya membuat hidangan baru. Linsin pun meminta si anjing untuk membawakan dirinya beberapa seafood. Lalu si anjing pun bertanya apakah Durumeng tahu geoduck. Durumeng pun menyebut bahwa dirinya pernah makan sashimi. Durumeng pun bertanya mengapa si anjing menanyakannya. Si anjing pun mengatakan bahwa yang ada di tangki di depan mereka adalah geoduck. Si anjing pun meminta Durumeng untuk mengambilnya satu. Dirinya yang mengambil udangnya. Lalu kini Durumeng pun menatap ke arah geoduck dengan diam. Si anjing menilai bahwa ini seperti yang dirinya duga. Seorang gadis manja seperti Durumeng pasti belum pernah melihat geoduck yang masih hidup. Si anjing pun menunggu Durumeng mempermalukan dirinya sendiri. Namun di saat si anjing terus melirik ke arah Durumeng, Durumeng seketika mengarahkan geoduck ke si anjing hingga air menyemprot si anjing. Si anjing pun nampak kesal dengan hal ini. Durumeng pun menyebut meskipun dirinya pertama kalinya melihat geoduck yang masih hidup. Tapi dirinya tidak naif seperti yang si anjing kira. Namun si anjing seketika memukul geoduck hingga air itu kini menyemprot ke Durumeng. Si anjing pun meminta Durumeng berhati-hati. Geoduck bereaksi terhadap tekanan dari luar dengan menyemprotkan air saat tertekan. Melihat hal ini, Linsin pun meminta mereka untuk tidak bermain-main dengan makanan. Serta meminta mereka berdua untuk fokus. Hingga mereka berdua pun berhenti dan menyerahkan bahannya kepada Linsin. Lalu kini proses mengolah bahan pun dimulai. Linsin pun mengatakan bahwa si Yaoyi House seharusnya sudah menyiapkan kaldu. Linsin pun meminta si anjing untuk mengambilkan supnya. Lalu buat sedikit saus kental dari pati. Linsin juga meminta Durumeng untuk memotong daun bawang, jahe, dan bawang putih. Dan bahan utama kini mulai dieksekusi oleh Linsin. Hingga proses masaknya. Si anjing dan Durumeng pun nampak takjub dengan cara Linsin memasak. Hingga masakan pun kini selesai. Dan meminta mereka untuk mencobanya. Ini adalah versi yang sudah diperbaiki berdasarkan menu baru si Yaoyi House. Taiji Emperor Clam and Sea Cucumber Stew. Durumeng yang hendak mencobanya menilai bahwa aromanya luar biasa. Sedangkan si anjing pun nampak berdebar-debar karena akhirnya dirinya bisa mencicipi masakan Linsin lagi. Di saat kedua wanita ini mulai mencicipinya, Durumeng pun sangat kaget dan bertanya-tanya kerenyahan surgawi macam apakah ini. Irisan si kukumber yang luar biasa lembut, dipadu dengan saus putih yang manis dan gurih, meledak di mulutnya seperti gelombang pasang. Durumeng pun bertanya-tanya bagaimana bisa seenak ini.
Namun Durumeng merasa dirinya tidak boleh kalah, dirinya masih harus meminta Linsin melakukan satu bantuan lagi. Namun di saat Durumeng mencoba untuk menolak cita rasa ini, serangan makanan ini terus menyerang Durumeng hingga ledakan cita rasa masakan ini memukul Durumeng dengan keras, hingga Durumeng mengaku kalah. Di samping itu, si anjing menilai bahwa geodaknya begitu lembut dan kenyal, penuh cita rasa. Dia menyerap seluruh sari dari sup dan saus, menghasilkan rasa yang dalam dan kaya. Rasanya menciptakan ledakan yang tak tertandingi di lidah. Sensasinya seperti tembakan senapan ganda. Hingga tembakan ini membuat si anjing tidak bisa menahan ledakan rasanya. Dan pada akhirnya mereka berdua mengaku kalah. Di saat yang sama, notifikasi pun menyebut bahwa tingkat kasih sayang Durumeng naik 13%. Dan total poin kasih sayang Durumeng adalah 83%. Begitu juga dengan poin si anjing yang bertambah 15%, hingga totalnya adalah 87%. Lalu di saat itu Linsin meminta si anjing untuk sadar. Hidangan ini sepertinya bisa dijadikan menu andalan si Yaoi House. Si anjing pun membenarkan hal itu. Sudah pasti rasanya benar-benar luar biasa dan seketika si anjing memainkan jari Linsin dengan lidahnya. Namun di saat itu si anjing mulai sadar dan berdalih bahwa dirinya tadi melihat ada sedikit saus di tangan Linsin. Durumeng yang melihat hal ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah ini yang disebut lidah dewa. Lalu Linsin pun kini bertanya mengenai hal ini kepada Durumeng. Durumeng pun dengan rasa malu-malu menyebut bahwa Linsin memang hebat. Anggap saja hutang budi Linsin yang dulu sudah lunas. Namun Durumeng meminta Linsin untuk mengajari tim koki pribadinya membuat 10 hidangan. Dan sebutkan saja harga Linsin. Dirinya akan setuju. Si anjing pun kesal mendengar permintaan Durumeng. Namun Linsin dengan cepat menyebut angka 100 juta per hidangan. Durumeng pun seketika setuju dan segera mengajak Linsin untuk pergi. Namun Linsin mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang diburu, jadi tidak memungkinkan mereka akan membicarakan ini nanti. Durumeng dan si anjing pun kaget mendengarnya. Linsin yang melihat ekspresi Durumeng pun merasa menyesal. Dirinya kebanyakan bicara. Sekarang Durumeng pasti tidak akan berhenti mengikuti dirinya. Melihat situasinya, Linsin segera lari dan meminta mereka berdua untuk tidak khawatir. Dirinya bisa menanganinya sendiri. Durumeng seketika mengejar Linsin dan memintanya untuk tidak lari. Kemudian malamnya, Linsin pun kini sedang berjalan di tengah-tengah keramaian. Dan pengawal Durumeng pun kini mulai mengikuti Linsin dan memantau pergerakan Linsin. Serta memberitahu situasinya kepada Durumeng. Dan di saat yang sama, orang dari Jijin juga melakukan hal yang sama dengan mengikuti Linsin dan melaporkan setiap gerak-gerik Linsin kepada Jijin. Durumeng pun meminta petugasnya untuk mengawasinya dan jangan ganggu Linsin. Sedangkan Jijin meminta anggotanya untuk tidak kehilangan jejaknya dan bertindak jika ada kesempatan. Petugas Durumeng pun meminta Durumeng untuk tenang. Dulu dirinya adalah seorang detektif swasta profesional di Hong Kong. Menguntit adalah keahlian miliknya. Sedangkan anggota Jijin meminta Jijin untuk tenang. Dirinya adalah pelacak profesional. Targetnya tidak akan lolos, sekalipun dia tumbuh sayap. Dan Linsin sendiri menyadari semua ini dan seketika menyebut penguntitnya sangat menyebalkan. Linsin pun bertanya apakah mereka senang sekali mengikutinya. Orang-orang sekitar pun bingung Linsin bicara dengan siapa. Dengan cepat Linsin seketika melompat layaknya ninja dengan pijakan tembok ke tembok lain hingga sampai ke atas bangunan. Orang-orang sekitar pun kaget dengan aksi Linsin. Begitu juga dengan para petugas yang mengikuti Linsin. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.